Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya Kori Olivia. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang sejarah Densus 88. Pada Minggu 28 Maret 2021 telah terjadi aksi teror bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar. Dan 3 hari kemudian, teroris kembali beraksi dengan menyerang Mabes Polri. Densus 88 yang dipimpin Irjen Martinus Hukom bergerak cepat menyelidiki siapa dalang di balik semua ini. Densus 88 atau Detasemen Khusus 88 adalah pasukan khusus yang dimiliki Kepolisian Republik Indonesia. Kesatuan ini dibentuk karena situasi terdesak pasca tragedi bom Bali 1 dan 2 yang dilakukan teroris yang menewaskan ratusan turis asing dan warga lokal. Kemudian Presiden RI saat itu Megawati Soekarno Putri mengeluarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme. Aturan itu kemudian dipertegas dengan penerbitan paket kebijakan nasional terhadap pemberantasan terorisme dalam bentuk peraturan pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 dan 2 tahun 2002. Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan merespon perintah itu dengan membentuk Des Koordinasi Pemberantasan Terorisme pada tahun 2002 yang langsung berada di bawah koordinasi Menko Polkam saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono. Des ini berisi Kesatuan Anti Teror Polri yang lebih dikenal dengan Detasemen C Resimen 4 Gegana Brimob Polri, serta 3 organisasi anti teror TNI dan intelijen. Dalam perjalanannya, institusi anti-teror itu melebur menjadi Satgas Anti-Teror di bawah koordinasi Departemen Pertahanan. Tapi ternyata tidak berjalan efektif, karena masing-masing kesatuan anti-teror berjalan sendiri-sendiri, sehingga eskalasi teror pun tetap meningkat. Polri kemudian membentuk Satgas Bom Polri yang berada di bawah Badan Reserse dan Kriminal atau Bareskrim Polri dengan tugas pertama mengusut kasus bom Natal pada tahun 2001. Selain itu, Polri juga memiliki organisasi sejenis di bawah Bareskrim Polri yang bernama Direktorat 6 Anti Teror. Karena memiliki tugas dan fungsi yang sama, maka keberadaan dua organisasi itu pun akhirnya tumpang tindih. Hingga akhirnya Kapolri saat itu, Jenderal Dai Bahtiar, mereorganisasi Direktorat 6 Anti Teror dengan menerbitkan surat keputusan Kapolri tertanggal 20 Juni 2003 untuk membentuk Densus 88 Anti Teror Polri. Angka 88 diartikan sebagai lambang penegakan hukum yang diambil dari simbol borgol, yang juga bisa bermakna Anti-Terrorism Act, yang kalau disingkat dalam bahasa Inggris akan berbunyi AT-Act, mirip 88 dalam bahasa Inggris, 88. Densus 88 sendiri diresmikan pada 26 Agustus 2004 oleh Kapolda Metro Jaya saat itu, Irjen Firman Gani, dengan mempercayai Brigjen Pranomo Dahlan sebagai Kepala Densus pertama. Sampai sekarang, fungsi Densus 88 terus difokuskan untuk menangani dan memberantas terorisme di Indonesia, khususnya dalam penindakan. Dalam penanganan terorisme, Polri juga bersinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT dan Tentara Nasional Indonesia. Saat ini, jabatan Kepala Densus 88 dipegang oleh Irjen Martinus Hukom, polisi yang mendapat kenaikan pangkat luar biasa saat tergabung dalam tim Ditserse Polda Metro Jaya yang menangkap teroris Abdul Aziz alias Imam Samudra di Pelabuhan Merak pada 21 November 2002. Imam Samudra adalah sosok yang dinyatakan terlibat dalam sejumlah aksi terorisme seperti bom Natal pada tahun 2000 hingga bom Bali 1 pada 2002. Irjen Martinus Hukom lahir di Amet, Nusa Laut, Maluku Tengah pada 30 Januari 1969. Ia adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991 dan dia memiliki latar belakang pengalaman di bidang reserse. Martinus memegang jabatan Kepala Densus 88 Anti Teror Polri sejak 1 Mei 2020.
Kini Martinus dan anak buahnya sedang memburu semua sel-sel teroris, terutama yang berkaitan dengan aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar dan juga sosok misterius penyerang Mabes Polri. Dalam konferensi pers di Makassar pada 29 Maret 2021, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan tim Densus 88 telah menangkap 13 terduga teroris terkait kasus bom di Gereja Katedral Makassar. Kapolri menjelaskan bahwa 13 terduga teroris itu ditangkap di 3 wilayah berbeda di Indonesia, dengan rincian 4 terduga teroris ditangkap di Makassar, 4 di Jakarta, dan 5 orang lainnya di Bima, NTB. Dalam penggerebekan itu, Densus 88 menyita barang bukti 5 bom jenis bom sumbu yang siap digunakan. Kemudian ditemukan sebanyak 5 toples besar berisi cairan aseton dan H202 serta termometer. Kapolri mengatakan bahan-bahan tersebut akan diolah menjadi bahan peledak dengan beratnya kurang lebih 4 kg. Kemudian dari hasil operasi penangkapan di Mataram, NTB, Densus 88 mengamankan 5 terduga teroris dari kelompok Jamaah Ansarut Daulah atau JAD. Untuk itu, Kapolri meminta agar masyarakat di Jakarta, Makassar, dan NTB untuk melakukan aktivitas seperti biasa, jangan panik, dan tetap tenang. Kapolri memastikan bahwa pihak jajarannya terus mengejar kelompok-kelompok teroris di seluruh Indonesia. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang sejarah Densus 88. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.